Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka diciptakan bagi mereka yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melakukan perbuatan maksiat. Di dalam neraka, para pendosa akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Semua perbuatan buruk mereka selama di dunia akan mendapatkan balasannya di akhirat, tepatnya di neraka. Setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk bisa masuk surga. Namun celaka atau tidaknya kita di akhirat kelak tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada beberapa golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka. Golongan seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Simak terus videonya sampai akhir, biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Orang yang hayyin, layyin, qarib, sahal." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Berikut poin-poin penjelasan dari hadis tersebut. 1. Hayyin. Yang dimaksud dengan hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini cenderung teduh jiwanya, tidak mudah memaki orang lain dan tidak mudah melaknat orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. "Wasiatilah saya." Beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Lelaki itu mengulanginya lagi, tetapi beliau tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sifat lain dari hayyin adalah tidak gerasa kerusuk, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya, dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya fitnah. Manusia yang memiliki sifat seperti ini, kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka. 2. Layyin. Sifat kedua adalah layyin, yaitu sifat yang dimiliki oleh orang yang lemah lembut dan santun. Tutur kata maupun perbuatan selalu baik dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kaum muslim untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan santun kepada orang lain, karena sifat ini termasuk salah satu tanda orang yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang baik. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW itu bukan seorang yang kotor baik kata-katanya atau tindakannya, dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran baik kata-katanya atau tindakannya. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang yang terbaik budi pekertinya." Muttafaq alaih. 3. Qarib. Adapun yang dimaksud dengan qarib adalah orang yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja. Umumnya orang memiliki sifat qarib mudah akrab dengan orang lain, ramah, enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada saya, "Janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun menyambut saudaramu dengan muka ceria." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Sahal. Dan sifat orang yang tidak tersentuh api neraka yang keempat adalah sahal. Yang dimaksud dengan sahal adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain atau sesama. Orang-orang seperti ini biasanya tidak ingin mempersulit orang lain serta siap sedia memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada jika diminta. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Permudahlah dan jangan kalian mempersulit, gembirakan dan jangan kalian menakut-nakuti." Hadis riwayat Muslim. Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit, sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya.
Perilaku sahal yang selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain. Tidak ada salahnya untuk selalu membantu orang lain selama urusan yang ditangani tidak merugikan orang lain dan tidak melanggarkan syar'i. Sahabat yang beriman, keempat golongan manusia yang haram disentuh neraka tadi bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api neraka yang panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya, setidaknya contohlah salah satu dari empat golongan manusia ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat pembalasan dengan segala penyiksaan yang amat pedih. Tentu tidak ada satupun orang yang ingin menjadi penghuninya. Akan tetapi, ada banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalamnya karena perbuatan mereka selama berada di dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Mereka mulai terlena dengan kenikmatan dan bujuk rayu iblis untuk melakukan perbuatan maksiat. Padahal akhirat menjadi kehidupan yang sebenarnya bagi semua makhluk. Dosa dan kemaksiatan itu membuat banyak orang akhirnya masuk neraka dan menjadi penghuni yang kekal di dalamnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak akan pernah keluar dari dalamnya dan tidak akan pernah mati. Siapa mereka? Berikut informasi selengkapnya. Penghuni yang akan kekal berada dalam neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka adalah kaum yang tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Orang-orang ini justru menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri, mereka itu penghuni-huni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan setiap mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 99. Bagi orang kafir, mereka akan merasakan pedihnya disiksa di dalam neraka jahanam. Bahkan mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, "Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati dan tidak pula diringankan dari azabnya." Quran Surat Al-Fatir ayat 36. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 161-162. Tidakkah mereka orang-orang munafik yang mengetahui bahwa orang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, ia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 63. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Karena mereka akan kekal di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan siksaan neraka sebagai siksaan yang abadi, yang tidak akan ada akhirnya dan akan berlangsung selamanya. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari sana, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Quran Surat Al-Maidah ayat 37. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang lalim atau musyrik itu, "Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan."
Quran Surat Yunus ayat 52. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kaum yang akan kekal di dalam neraka. Ternyata mereka terdiri dari kaum kafir dan musyrik yang senantiasa mendustakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka menjadi tempat yang pantas mereka huni. Semoga kita bukan termasuk ke dalam dua golongan kaum tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.